Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Cuacanya agak panas ya? Ya kita lanjutin lagi belajarnya ya. Santai tapi serius ya. Oke. Lanjut pelajaran hari ini agenda akhlak. Ya, agenda akhlak. Kita lanjutin lagi kemarin pelajarannya masih ingat nggak? Apa? Tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul tuh kemarin kalau rukun imannya rukun iman ke berapa? Coba. Ayo. Rukun iman ke berapa? Belum usah lupa lagi. Coba pertama iman kepada apa? Iman kepada Allah. Kedua malaikat. Oh. Ketiga iman kepada kitab Allah. Baru keempat nih, sekarang iman kepada Rasul. 5 hari kiamat, 6 qada dan atau takdir. Kita lanjutin lagi, kemarin sudah sampai pengertian, sudah sampai ciri-ciri Nabi dan Rasul, ya. Dan terakhir sudah sampai pembahasan karakter atau sifat-sifat yang harus dimiliki Nabi dan Rasul. Kita lanjutin lagi. Sekarang ya, kita lanjut ke tema berikutnya yaitu ya Rasul yang bergelar ulul azmi. Rasul ulul azmi. Ya. Apa sih Rasul ulul azmi? Kemarin Bapak sudah minta kalian belajar ya. Di modulnya sudah ada ya. Rasul ulul azmi itu apa? Rasul kan sudah jelas ya, nabi yang dipilih oleh Allah ya untuk menyebarkan risalah kebenaran ke seluruh umatnya, gitu kan ya. Nah, ulul azmi itu apa? Ya. Ulul azmi ya, secara istilah adalah nabi atau rasul ya yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Jadi ujiannya itu setiap rasul itu banyak ya, tidak hanya satu. Tetapi rasul-rasul yang bergelar ulul azmi ini melebihi rasul-rasul yang lain. Ujiannya itu sangat tinggi ya. Nah, rasul ulul azmi ini nanti terbagi menjadi apa? 5 rasul saja. Ya, 5 rasul saja. Ya. Kalau untuk mudah mengingatnya yaitu kita tulis dengan istilah mimin. Nah, mimin ya. Mimin apa mimin itu? Ini singkatan nama-nama nabinya. Yang pertama Nabi Musa, gitu ya. Berikutnya Ibrahim. Oh. Yang kedua Nabi Muhammad, gitu kan ya. Nah, berikutnya ada Nabi Isa, ya. Isa, terakhir Nuh. Kelima nabi atau rasul ini, ya, ini memiliki tingkat kesabaran dan uji mentalitas kenabian yang sangat tinggi. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa, ya, sabar dalam menghadapi ujian Allah. Sehingga sampai sekarang ya, ketabahannya itu masih sangat-sangat terasa di kita. Oke. Kelima nabi dan rasul ini memiliki beberapa mukjizat ya atau kelebihan yang diberikan oleh Allah. Siapa yang tahu mukjizatnya Nabi Musa apa? Nabi Musa apa? Membelah air. Airnya dalam jumlah banyak apa sedikit? Apa berupa apa? Berupa lautan. Coba bisa ceritakan ya secara singkat. Nabi Musa itu membelahnya seperti apa, dengan apa gimana coba? Ada yang mau cerita? Ada yang mau menyampaikan apa? Nabi? Potong kue. Masa air diistilahkan kayak potong kue? Ya. Ada yang tahu? Nabi Musa itu membelah lautan dengan apa? Dengan tongkat. Oh iya, dari pinter ya. Secara singkat ya, Nabi Musa itu lagi dikejar-kejar sama raja yang jahat. Siapa? Fir'aun dan bala tentaranya dikejar karena menentang ajaran Fir'aun, karena mengakui ketuhanan Fir'aun. Dikejar dia.
fayakun. Kalau Allah, kalau kata Nabi Musa bismillah terbelah. So, dan menutup lagi. Berikutnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang paling terkenal mujizatnya apa? Yes. Nabi Ibrahim itu rajanya yang terkenal siapa? Raja hidup pada masa raja Abraha itu mirip Fir'aun sama aja, terkenal Abraha lagi atau Nabi Muhammad ya. Raja Namrud. Nah, salah ya. Nabi Ibrahim itu hidup pada masa Raja Namrud. Nah, sama kekejamannya terkenal, kejam. Oke. Nabi Muhammad tuh Nabi Ibrahim tuh diapain sama Raja Namrud? Siapa yang tahu ceritanya? Dibakar. Gara-gara apa dibakar? Hah? Merusak patung. Nah, ya, merusak patung kata aulia ya. Nabi Ibrahim itu dibakar pada waktu mudanya itu ya, masih muda, belum jadi belum punya umat gitu ya, belum jadi nabi dan rasul ya, tapi udah menentang ajarannya Raja Namrud. Patung-patung sesembahannya itu dirobohkan, dihancurkan ya, sehingga dihukum. Diapain? Dibakar, ditungku api yang besar, dibakar. Tetapi Nabi Ibrahim itu ya, Nabi Ibrahim berdoa pada Allah. Ya Allah, jika engkau kehendaki aku meninggal di sini, ya aku ikhlas. Tapi kalau tidak, kalau selamatkan aku. Dibakar tapi rasanya dingin. Bukan kayak di kulkas, tapi kayak di luar air sepoi-sepoi biasa aja. Dibakar. Ya. Tapi nggak rasa dingin, nggak rasa panas, tapi rasanya dingin. Berikutnya ada Nabi Muhammad. Tahu mujizat Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Mujizat terbesarnya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Ya. Nabi Muhammad diberi wahyu berupa Al-Quran, ya. Itu yang dipakai sampai 1.500 tahun sampai sekarang ini. Ya. Jadi berapa tahun? Nabi-nabi yang lain itu belum tentu, ya. Pengaruhnya sampai saat ini. Meskipun ada umur Nabi Nuh kan berapa? 900 tahun, 700 sampai 900 tahun. Tapi yang iman hanya sedikit. Beda dengan Muhammad, ya. Itu umatnya sampai bermiliar-miliar sekarang. Ada lagi sih, Nabi Muhammad itu mujizatnya membelah bulan. Membelah bulan. Enggak tahu ya? Enggak tahu ya? Tahu. Ya, tahu. Oke, kalau nggak tahu ya, nanti silakan kalian kaji lagi dan di rumah ada, ya. Itu kenapa Nabi Muhammad bisa membelah bulan? Memang ada buktinya. Sampai sekarang terbelah bulannya atau gimana? Nanti kalian cari tahu. Berikutnya Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi sebelum Nabi Muhammad, ya. Nabi Isa ini memiliki ketabahan, ya, dikejar-kejar, difitnah sama muridnya sendiri, dikejar-kejar sama Raja Romawi, ya, karena menyebarkan agama tauhid. Dulu namanya Nasrani tapi Nasraninya sebelum dipalsukan oleh orang-orang sekarang. Benar ajarannya, ya, tentang tauhidan atau keesaan pada Allah. Tapi difitnah, ya. Difitnah, dikejar, katanya mau disalib gitu ya. Bukan sih, cuman istilah yang sekarang terkenal tuh Nabi Isa disalib, padahal bukannya. Nabi Isa dalam ajaran Islam, Nabi Isa itu sudah diangkat duluan sama Allah, ya. Sebelum orang yang diserupakan wajahnya itu ditangkap sama orang Romawi, salib. Okay. Mujizatnya apa, Baran? Nabi Isa mujizatnya apa? Hah? Nggak tahu. Kau lihat nggak? Ini bukan orang sakit, iya. Ada orang yang sakit, ya, sakit parah, hampir mati, gitu ya. Bahkan sampai mati suri, ditemukan sama Nabi Isa. Dan izin oleh Allah, bukanlah orang ini. Mujizatnya. Terakhir, Nabi Nuh, ya. Kalau kata orang Indonesia Noah, gitu ya. Nabi Nuh itu nabi yang berapa? Urutannya Adam, Idris, Nuh, ketiga, ya.
Urutan ketiga itu menjadi Adam yang kedua. Kenapa Adam yang kedua? Karena setelah Nabi Nuh itu orang-orang pada tenggelam semua. Kecuali orang yang bisa naik ke perahu Nabi Nuh. Kok bisa saat itu? Karena memang ya saat itu secara iklim ya terjadi pencairan gunung es yang besar-besaran gitu, ya. Kalau secara akidah karena orang-orangnya nggak mau beriman kepada Allah. Jadi hujan 40 hari 40 malam nggak berhenti. Ini tenggelam. Kecuali hewan dan 40 orang yang masuk ke dalam perahunya. Kenapa jadi Adam kedua? Seolah-olah Nabi Nuh itu menjadi ayah dari orang-orang yang masuk situ. Adam kan nanti pertama ya. Ya. Memiliki anak banyak tuh. Nah, itu keturunan pertama. Nah, baru Nuhnya setelah meninggal semua keturunan Nabi Adam, Nabi Nuhnya punya turunan baru. Ya, istilahnya mujizatnya apa? Nabi bisa membuat perahu atau kapal yang besar sehingga bisa menampung ya spesies hewan dan tumbuhan dan manusia juga ya untuk diangkut ke dalam kapal. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Hah? Berapa mau tanya? Itu tadi yang tangan. Yang mau tanya Aulia, Kaca. Kalau nggak ada yang bertanya mau, Bapak mau tanya. Jawab ya. Oke. Apa? Rasul itu ciri-ciri khususnya apa? Rasul Dapat dipercaya. percaya sifatnya ya. Ciri-ciri khususnya apa? Perbedaannya Rasul dengan Nabi apa? Aulia tahu? Apa? Kalau Rasul apa? Berdakwah. Kemana berdakwahnya? Ke umat. Iya. Kalau Nabi sendiri. Iya. Kemarin sudah jelasin ya. Kalau Rasul itu berkewajiban menyebarkan ajarannya ke seluruh umatnya. Kalau Nabi untuk diri sendiri dan kalangan kerabatnya saja yang enggak jauh-jauh. Ya itu. Berikutnya terakhir yang saya jawab boleh kita akhiri ini pertemuan kali ini ya. Terakhir apa namanya? Siapa yang bisa menyebutkan 25 Nabi dan Rasul? Ya. Tar dulu. Satu, ya. Ya, kalau tadi. Bilas, ada udah tadi. Bilas biasa, terus Yunus. Iya, 25 tepuk tangan. Iya. Alhamdulillah, mas ini ada yang hafal. Selain itu ada yang hafal. Perempuan ada yang hafal nggak? Nama mendengar dulu. Itu wajib loh. Kalau nggak hafal nanti disangkanya nggak iman nanti. Harus hafalin, harus tahu. Minimal 25 Rasul, Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Nabi juga wajib ya. Kalau nggak dikerjakan, dapat pahala atau dosa? Iya. Kalau dikerjakan, dapat pahala. Ya, oke. Nanti kalian belajar lagi, hafalin nama-nama Nabi dan Rasulnya, kenali apa saja biografinya, ya kelebihannya, ya, apa yang menjadi teladani oleh kita ya. Oke. Kita cukupkan pertemuan kali dan berhamdalah. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya istirahat dulu.